sejuk banget guys pemandangannya. Aku duduk di sini aja deh. Dibuka nggak ya maskernya? Buka aja ya guys ya. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, well you know. Hai, halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nora sayang. Oh ya guys, hari ini aku tuh lagi libur ya. Seperti yang kalian lihat sendiri, aku tuh lagi di luar ya, di taman. Ini tuh enak banget ya. Jadi aku tuh cuma pengen santai-santai aja, duduk santai sambil ngobrol dan membahas tentang biaya pengeluaran kita sebagai TKI di Hong Kong. Ini tuh requestan dari teman aku yang ada di Saudi atau calon PMI yang masih ada di Indonesia yang tanya-tanya, katanya mereka ini pengen ke Hong Kong cuman masih bingung gitu. Katanya biaya pengeluarannya itu berapa, itu ya cuman pengen tahu aja sih gitu. Dan tentunya bukan hanya kalian calon PMI saja yang menyimak penjelasan aku ini ya, atau PMI yang ada di luar negeri, entah di Hong Kong, entah Malaysia, Taiwan, Singapura dan lainnya ya. Tapi keluarga di Indonesia atau di rumah juga wajib menyimak biar mereka itu tahu ya, kita itu kerja di luar negeri itu seperti apa dan bagaimana dan pengeluarannya berapa gitu lah ya. Jadi jangan tahu enaknya saja ya, gajinya sekian, mintanya sekian, minta beli ini itu dan lain-lain tanpa memikirkan kita yang di luar negerinya bagaimana. Jadi seperti itu ya guys. Jadi buat kalian yang baru menemukan channel aku atau baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa share ya guys ya ke teman-teman kalian semua biar tahu ya. Oke ya guys, langsung saja ya. Jadi aku yang pertama ini aku mau membahas yang masih potongan dulu ya. Jadi gaji TKW Hong Kong itu kan 4.730 ya. Potongannya itu selama 6 bulan. Dan untuk potongannya sendiri itu berbeda-beda ya. Kalau zamannya aku dulu 2016 itu 2.145 dolar ya guys. Ini aku tulis ya. Jadi ini aku nyontohinnya yang masih potongan dulu ya, yang pertama ya. Tapi kalau yang sekarang aku nggak tahu ya potongannya berapa. Soalnya untuk potongannya sendiri itu beda-beda ya guys. Ada yang 3.000, ada yang 2.000 sekian. Pokoknya beda-beda lah, tergantung agent ya. Dan untuk lemburannya juga di sini tuh beda-beda ya, tergantung majikan ya. Ada yang 150, 200, 250, 300 dan seterusnya. Jadi aku nggak bisa matok sekian-sekian. Ini tuh aku cuman contohin aja ya, biar kalian paham ya. Ini tuh cuman contoh ya guys ya. Misalkan gaji aku tuh 4.730 nih. Terus untuk potongan 2.145. Tinggal berapa ya? Jadi sisanya 2.585. Sisa 585 ya. Dan biasanya kalau masih pemula di Hong Kong itu majikan kita juga ngerti ya. Dia jarang ngasih libur, paling sebulan sekali ya. Jadi misalkan sebulan itu kan ada 4 kali libur ya. Jadi kalian dapat uang lemburan 3 kali, yang 1 kali kan untuk libur ya. Misalkan yang 1 kali lemburan itu 150. Ini tuh aku cuma contoh aja ya guys. Ini sih nggak tahu kalian lemburannya berapa. Syukur-syukur ya lebih tinggi ya, 200 atau 300. Jadi kan lumayan banget ya. Ini aku cuma contoh aja ya. 150 kali 3 ya, sama dengan 450 jadinya. Jadi sisanya 3.000 lebih ya guys ya, 3.035 dolar ya. Nah terus nanti dikurangi, misalkan ini tuh kalian tuh untuk kebutuhan kalian ya, sisa untuk kebutuhan kalian ya 500 lah gitu untuk di dompet ya. Sisain 500 dolar untuk di dompet ya guys. Jadi sisanya 2.500 ya.
$2.500 ya guys ya. Nah, $2.500 itu kan kalian bisa dibagi dua. Misalkan untuk keluarga di rumah berapa ya? $1.000 lah gitu ya. $1.000 aja ya. $1.000 itu lumayan loh, mungkin kurang lebihnya 2 juta lah kalau dirupiahkan ya. Nah, jadi kalian itu kan masih ada sisa $1.500 ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Ini tuh yang masih potongan ya. Masih sisa $1.500. Jadi itu yang 1.500-nya kalian tabung aja, usahakan ditabung ya guys ya. Jangan dihambur-hamburin atau diboros-borosin atau disimpan-simpan di dompet, nanti habis nggak karuan bener deh. Apalagi di bawah libur udah habis. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, terus ini aku contohin yang kedua ya. Yang kedua ini misalkan kalian sudah lulus potongan ya, 4.730 ya gajinya ya. Terus ditambah lemburan, misalkan 3 kali lemburan ya, 450 ya, tambah 450 jadi berapa? Ini aku hitung dulu ya. Aku hitung dulu ya guys. 4.730 ditambah 450 ya, syukur-syukur sih kalian dapat lemburannya besar. Ini tuh cuman contoh aja kok ya. Jadinya 5.180 loh ya guys. Jadi kalau saran dari aku ya, ini kan 5.180 nih. Kalian sisakan $500 di dompet kalian ya buat kebutuhan kalian. Misalkan kalian libur atau pengen beli sesuatu ya. Jadi sisanya berapa? Ini kan 5.180 dikurangi 500 ya. Sisanya 4.630 ya. Sisanya 4.680 ya guys ya. Terus dibagi dua ya. Misalkan kalau menurut aku sih gini aja deh. Yang 1.680 ini kalian kasih buat keluarga kalian di Indonesia ya, nggak usah banyak-banyak, tapi ya terserah kalian juga ngasih banyak ya, nggak apa-apa ya. Ini cuman contoh aja ya. Nah, jadi sisanya kan 3.000 tuh. Nah, yang 3.000 ini kalian tabung gitu loh, usahakan ditabung deh, biar kalian itu punya tabungan ya, dan uangnya nggak habis, nggak karuan. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kalian juga bisa punya uang untuk liburan, terus keluarga di rumah juga bisa dapat jatah gitu kan, terus tabungan juga punya, itu udah aman banget loh ya guys. Jadi kalian nggak usah harus banyak-banyak ngeliat keluarga di rumah, atau untuk liburan itu nggak usah harus banyak-banyak. Atau kalian juga liburnya misalkan kayak sebulan sekali atau 2 kali, itu sih terserah kalian. Tapi setiap orang juga kan beda-beda sih ya. Kadang ada yang boros, ada yang hemat, jadi tergantung juga ya. Karena kita semua orang itu beda-beda lah. Jadi aku juga nggak berani matok kalian harus sekian-sekian, itu sih cuma contoh aja ya. Jadi seperti itu ya guys. Paling kita itu biaya pengeluaran kita sebagai TKI Hongkong itu mungkin untuk libur saja ya, biaya untuk libur saja. Misalkan kalian itu libur cuman sebulan sekali ya, atau 2 kali ya, paling kalau aku sih gini ya, misalkan aku tuh paling beli nasi padang lah, nasi padang atau nasi apa, biasanya kan kayak yang dijual-jual online itu kan cuma $30, kadang aku beli bakso $35, terus beli minuman lah $10, terus untuk biaya transportasinya sendiri aku kalau dari Tok Wawan sampai Mongkok itu cuma $5 loh ya guys, yang murah banget. Itu naik MTR ya, atau kereta ya. Biasanya aku tuh naik kereta seringnya. Kalau apa sih namanya taksi aku jarang, kecuali kalau sama bos aku ya. Tapi ada juga naik minibus, itu juga murah juga sih. Tapi kalau aku sih lebih suka naik MTR ya. Soalnya lebih cepet aja, nggak ada macet-macet, nggak ada lampu merah, jadi langsung jos ke rumah gitu. Kalau naik minibus itu kan kadang ada macet, ada lampu merah, ini itu dan lain-lain. Sebetulnya sih murah juga sih. Tapi aku lebih memilih MTR ya, soalnya kebanyakan warga Hongkong juga naiknya MTR lebih cepat sih. Jadi seperti itu ya guys ya. Yang menurut aku sih $500 itu cukup lah buat kalian persediaan untuk libur.
Nah, untuk biaya sehari-harinya ya atau tempat tinggalnya, kita itu kan sebagai ART ya, jadi sudah otomatis tempat tinggalnya itu sama majikan, jadi nggak usah memikirkan biaya tempat tinggal atau makan sehari-hari, karena kita sebagai ART itu kan kita sudah dijatah makanan sehari-harinya sama majikan. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli apa-apa atau beli sesuatu, ya nggak apa-apa, kalian beli sendirilah, atau berapa sih gitu ya kan, nggak apa-apa kok, sesuka hati kalian. Mungkin kalian bosan makannya itu aja, ya bolehlah kalian sesekali ke toko Indonesia gitu beli apa gitu ya kan, aku juga seperti itu kok. Nah, untuk kebutuhan lainnya misalkan kayak sabun, sampo, odol dan lainnya itu tergantung majikan kalian juga. Kalau misalkan majikan kalian royal, baik hati dan tidak pelit, ya ditanggung ya. Kayak aku ini kan kebutuhan seperti sabun, sampo, odol dan lain-lain, bahkan skincare, make up, baju aja aku tuh sering dibeliin sama majikan ya, karena dia itu orangnya baik ya, menurut aku sih sangat baik sekali mereka itu. Jadi aku tuh sangat jarang yang beli sampo ini itu dan lain, seringnya dibeliin. Tapi kalau majikan kalian nggak royal, pasti beli sendiri kebanyakannya ya, yang sabun, sampo, dan odol atau kebutuhan lainnya gitu loh ya guys ya. Jadi mudah-mudahan sih, berharapnya sih kalian itu majikannya yang royal ya. Jadi biar kebutuhan lainnya juga ditanggung sama dia, itu kan lebih enak dan ya lebih menghemat saja gitu loh ya uangnya gitu ya kan. Jadi nambah-nambah celengan gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, orang misalkan majikan kalian nggak ngasih sabun, sampo, odol juga itu kan murah kok di sini. Terus beli yang seperti itu kan nggak setiap hari, mungkin kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, nggak apa-apa lah, nggak usah dipermasalahin ya kan. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi seperti itu ya, kalau menurut aku sih biaya hidup TKI di Hong Kong itu beda dengan biaya hidup TKI yang ada di Amerika, Polandia, Korea, dan Jepang ya. Jadi beda lah, jelas beda ya. Tapi mungkin ada sedikit kesamaan ya untuk liburan mungkin ya, karena kita di sini juga yang kerja itu butuh liburan, apalagi di Hong Kong itu kan kadang ada juga yang majikannya nyuruh kita libur setiap minggu, tapi tiap majikan itu kan beda-beda ya. Dan tentunya kita di sini juga kan nggak harus kerja-kerja terus ya, kita di sini itu butuh hiburan, butuh liburan ya. Seperti kalau liburan juga kita kan bukan hanya liburan duduk-duduk aja, kita butuh makan, kadang shopping, iya kan. Kalau duduk-duduknya kan kadang apa sih, bosan ya duduk-duduk aja itu kan. Kadang kita itu shopping, pengen beli baju, pengen beli ini itu dan lain-lain. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi apa sih, kasih pengertian ya keluarga di rumahnya ya. Jangan cuma tahu enaknya saja, gajinya sekian, mintanya sekian, tanpa harus memikirkan kita yang di luar negerinya bagaimana dan seperti apa. Jadi seperti itu ya guys ya. Kalian boleh share video ini biar mereka paham ya. Oke ya guys ya, jadi seperti itu ya. Sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih and bye bye. Semoga bermanfaat ya. Jadi seperti itu ya guys ya, untuk biaya pengeluaran kita sebagai TKI Hong Kong itu tergantung orangnya ya. Tergantung kita mengatur keuangannya bagaimana gitu loh. Kalau kita pintar-pintar mengatur keuangannya, insya Allah kita itu pulang membawa kesuksesan dan punya tabungan ya. Tidaknya itu kita pulang membawa kesuksesan ya, bisa membahagiakan keluarga di rumah. Misalkan kalian bisa beli tanah, bisa membangun rumah, bisa beli sawah, bisa beli kendaraan dan punya tabungan ya untuk masa depan gitu loh. Jadi nggak habis-habis terus. Kalau habis-habis terus, nanti kalian itu mau sampai kapan di luar negeri terus, iya kan. Sedangkan kita itu nggak akan selamanya kerja di luar negeri. Jadi kalian itu harus mikir sendirilah untuk kedepannya bagaimana dan seperti apa gitu loh. Jadi kalian harus pandai-pandai mengatur keuangan ya. Udah ya guys, seperti itu aja ya. Terima kasih.